Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marcella Cynthia Manae dengan nomor NPM 23151036. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan terkadang menghadapi kebutuhan pendanaan yang besar mendukung kegiatan operasional. Nah, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, banyak perusahaan memilih untuk mengandalkan dana eksternal, salah satunya melalui hutang. Kebijakan hutang di perusahaan menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi keberlangsungannya hidup perusahaan. Nah, masuk yang kedua yaitu tujuan penelitian kami. Nah, tujuan penelitian kami yaitu untuk melaksanakan penelitian yang menguji serta menganalisis tentang faktor-faktor yang mendasari perusahaan dalam menyusun kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2020 sampai tahun 2023. Lalu kemudian di sini ada kajian teori. Nah, kami menggunakan ada 5. Yang pertama itu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu aset untuk diubah menjadi uang tunai dengan cepat tanpa mengurangi nilainya. Lalu likuiditas juga mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu profibilitas. Profibilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya. Lalu yang ketiga di sini ada struktur aset. Struktur aset adalah komposisi aset yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Lalu kemudian struktur aset ini menunjukkan perbandingan antara aset tetap dan juga total aset perusahaan. Kemudian yang keempat di sini ada kebijakan hutang. Nah, kebijakan hutang ini adalah keputusan manajemen perusahaan untuk menambahkan atau mengurangi hutang jangka panjang dan ekuitas. Lalu yang kelima itu ada growth atau disebut dengan pertumbuhan perusahaan, ialah peningkatan tahunan yang dapat diperhatikan dari sejumlah aset di perusahaan. Lalu kemudian kita bisa dilihat di sini bahwa pada penelitian ini menerapkan metode purposive sampling, yaitu sejumlah sampel yang ditarik dari suatu populasi yang representatif dan sengaja. Data yang diperlukan bagi penelitian ini ialah data laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Lalu jenis penelitian kami ini ialah penelitian kuantitatif. Nah, di mana penelitian ini memakai data yang berbentuk angka yang nantinya akan diuji dan menghasilkan hasil berupa data statistik untuk melihat pengaruh antara variabelnya. Nah, kita bisa lihat parameternya untuk mendapatkan nilai DER, total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, dan untuk mendapatkan nilai CR-nya, total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar. Dan untuk mendapatkan nilai SA-nya, total aktiva tetap dibagi dengan total aktiva T. Lalu untuk mendapatkan nilai growth, total aktiva T dikurang dengan total aktiva T1 dibagi dengan total aktiva T1. Sekarang kita masuk ke uji Chow. Uji Chow adalah uji yang berfungsi dalam penentuan model yang cocok antara Common Effect Model atau CEM dengan Fixed Effect Model atau FEM dalam memperkirakan data panel. Nah, untuk mendapatkan uji Chow ini, yang pertama itu kita menyiapkan data panel. Data panel adalah data yang terdiri dari beberapa individu atau kelompok yang diamati selama beberapa periode waktu. Lalu yang kedua itu kita buat 2 model regresif. Model pertama adalah model Common Effect Model, dan yang kedua itu yang kita buat adalah model Fixed Effect Model. Lalu yang ketiga yang kita lakukan itu menghitung RSS. RSS ini adalah jumlah kuadrat residu atau residual sum of squares dari setiap model.
Nah, yang keempat itu kita hitung nilai uji cow-nya menggunakan F dalam kurung RSS CEM kurang RSS FEM dibagi dengan K kurang 1 dibagi RSS FEM per NT kurang K. Nah, RSSCM adalah RSS dari Common Effect Model. Lalu RSS FEM adalah RSS dari Fixed Effect Model. Lalu K adalah jumlah variabel bebas. Lalu N adalah jumlah individu. Lalu T adalah jumlah periode waktu. Lalu kemudian kita bandingkan nilai uji cow dengan nilai kritis. Nilai kritis dapat diperoleh dari tabel distribusi F. Nah, lalu kemudian jika nilai uji cow lebih besar dari nilai kritis, maka tolak hipotesis 0, artinya model Fixed Effect Model lebih sesuai daripada Common Effect Model. Lalu yang kedua yaitu jika nilai uji cow lebih kecil dari nilai kritis, maka terima hipotesis 0, artinya model Common Effect Model lebih sesuai daripada Fixed Effect Model. Nah, nilai uji cow dalam contoh jurnal kami adalah sebesar 5,829363. Nilai ini diperoleh dengan menggunakan data panel dan rumus yang telah dijelaskan. Nah, selesai mendapatkan nilai tersebut, hasil uji cow menampilkan angka probability cross section F sebesar 0,0000. Nilai lebih kecil daripada nilai signifikasi yaitu sebesar 0,05. Ketika nilai probability cross section F lebih kecil daripada nilai signifikasi 0,05, maka model yang digunakan dalam Fixed Effect Model. Dari hasil yang didapatkan, maka model yang dipilih ialah Fixed Effect Model. Jadi yang kami dapatkan dari uji cow ini adalah kami menggunakan model yaitu Fixed Effect Model. Nah, kemudian di sini ada uji yang kedua yaitu uji Hausman. Uji Hausman termasuk uji penentuan model. Jika model sebelumnya yang di Fixed Effect Model, di uji Hausman menentukan antara Fixed Effect Model dengan Random Effect Model yang sebaiknya dimasukkan dalam model data panel. Nah, untuk uji Hausman kami, tujuan Hausman untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model dalam model data panel. Nah, interpretasi hasil uji Hausman kami, nilai probability cross selection randomnya adalah 0,0002, nilai signifikasinya 0,005. Nah, kesimpulannya, nilai probability cross section random lebih kecil dari nilai signifikasi, sehingga Fixed Effect Model terpilih sebagai model terbaik. Nah, alasannya itu karena uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih sesuai dengan data dibandingkan dengan Random Effect Model. Lalu untuk hasil uji Hausman menampilkan nilai probability cross section random sebesar 0,0002. Angka ini lebih kecil dibandingkan nilai signifikasi 0,05. Jadi model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model. Sesuai dengan menjalankan uji cow dan uji Hausman, didapatkan hasil model estimasi terbaik yaitu Fixed Effect Model. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama itu yaitu uji T. Uji T adalah pengujian yang dimaksudkan dalam mengetahui adakah pengaruh variabel independen secara signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Nah, berdasarkan pengujian model estimasi yang didapatkan sebelumnya, maka model yang dipakai yaitu Fixed Effect Model. Dan ada pun beberapa pengaruh yang dihasilkan oleh uji T. Yang pertama itu pengaruh probabilitas terhadap kebijakan hutang. Nah, menurut penelitian ini sesuai dengan penelitian Saputri tahun 2020 dan Ari dan Yuningsi tahun 2020 yang menyebutkan bahwa probabilitas berdampak negatif pada kebijakan hutang. Hal ini selaras dengan pecking order teori, yaitu perusahaan lebih membaikkan dana internalnya berupa laba ditahan, lalu menggunakan ekuitas sebagai pembiayaan operasional perusahaannya dibanding memakai sumber dana eksternal seperti hutang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada di sini
yang namanya pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang. Nah, dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunardi tahun 2020, Hikmawati tahun 2023, dan Santika 2024 yang mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh dengan kebijakan hutang. Hasil tersebut selaras dengan pecking order theory, yaitu perusahaan lebih condong memakai dana dari dalam seperti probabilitas atau profit ditahan yang didapatkan dari operasional perusahaan meskipun memiliki likuiditas yang cukup. Lalu 3 yaitu pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian ini selaras bersama penelitian Manopo 2018 dan Sarputri 2020 yang memiliki hasil penelitian bahwa struktur aset tidak memiliki pengaruh dengan kebijakan hutang. Hal tersebut dikarenakan terhadap perusahaan yang tidak menjadikan aset tetapnya sebagai jaminan hutang yang membuat tidak berpengaruhnya proporsi struktur aset bagi kebijakan hutang. Nah, kemudian yang keempat yaitu di sini ada pengaruh growth terhadap kebijakan hutang. Hasil growth yang positif menyatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan perusahaan meningkat pula dana yang dibutuhkan yang akan menyebabkan peningkatan penggunaan hutang dikarenakan perusahaan yang tengah meningkat cenderung membutuhkan banyak dana. Nah, sejalan dengan pecking order theory di mana perusahaan memilih menggunakan dana dari dalam. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini hasil dari UJF menunjukkan bahwa HA yang menguntungkan bahwa variabel ROA, SA, dan growth berpengaruh secara simultan kepada kebijakan hutang atau DER. Nah, artinya dapat diketahui bahwa ROA, CR, SA, dan growth berpengaruh secara bersama-sama terhadap kebijakan hutang DER. Kemudian kita bisa lihat di sini uji koefisien determinasinya sesuai dengan hasil uji yang sudah kita lakukan terhadap bahwa nilai adjusted R squared senilai 0,676914. Hasil koefisien determinasi ini mengidentifikasikan bahwa variabel bebas yaitu ROA, CR, SA, dan growth bisa menggambarkan variabel DER senilai 67,6914%. Lalu selebihnya yaitu sebesar 32,3086%. Diuraikan oleh variabel lain yang tidak dimuat pada model penelitian ini. Lalu kemudian di sini kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari jurnal kami itu dari pemaparan hasil uji bisa diketahui bahwa variabel probabilitas berdampak negatif signifikan dengan kebijakan hutang yang artinya perusahaan dengan profit tinggi dalam investasi lebih memilih memakai hutang yang sedikit. Variabel likuiditas dan struktur aset tidak berdampak bagi kebijakan hutang. Didasari karena perusahaan lebih condong dalam menggunakan dana internal seperti probabilitas, walaupun memiliki likuiditas yang cukup serta terdapat beberapa perusahaan yang menolak menjadi aset tetapnya. Untuk jaminan hutang yang membuat tidak berpengaruhnya proporsi struktur aset dengan kebijakan hutang, sementara itu pertumbuhan perusahaan menampakkan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang dikarenakan perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan membutuhkan lebih banyak dana. Nah, kemudian hasil studi ini dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan dari faktor-faktor internal yang terdapat kebijakan hutang yang dapat membantu perusahaan dalam menyusun keputusan terkait kebijakan hutang serta mendukung pecking order theory yang mengungkapkan jika perusahaan lebih memilih memakai dana dari dalam dibanding eksternal. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa paham dan menambah wawasan teman-teman semua. Baik, sekian dan terima kasih. Dadah.